Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke makharijul huruf yang ketiga, yaitu al-lisan. Antuna bisa buka bukunya ya, atau Antuna bisa fokus saja untuk memperhatikan materi yang akan kita bahas di layar ini. Baik. Jadi qadarullah, karena kemarin rekaman Zoom-nya ketika Zoom-nya error, Ana lupa record ulang. Ana lupa record ketika pertemuan Zoom kemarin. Jadi hari ini Ana record ulang untuk membahas makharijul huruf yang al-lisan. Baik, jadi kemarin kita sudah membahas makharijul huruf yang pertama, yaitu ada al-jawf, kemudian ada makharijul huruf yang kedua, ada al-halq. Nah, hari ini kita akan membahas makharijul huruf yang ketiga, yaitu ada al-lisan. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas, makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama ada al-jawf, yang kedua ada al-halq, yang ketiga ada al-lisan, yang keempat ada asy-syafatan, dan yang terakhir ada al-khayshum. Nah, sekarang kita masuk ke makharijul huruf yang ketiga, yaitu al-lisan. Baik, ya, mohon disimak baik-baik. Ya, kita akan masuk pembahasan mengenai al-lisan. Baik, kita langsung mulai saja. Ya, jadi makharijul huruf al-lisan, sebelum kita masuk ke huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini, kita akan bahas dulu nih bagian-bagian yang ada di dalam mulut kita, ya. Kita akan bahas dulu bagian-bagian yang ada di mulut kita, karena nanti ini berkaitan dengan pembahasan mengenai makharijul huruf al-lisan, ya. Atau kita akan bertemu nih nanti sama kata-kata seperti ini, misalnya pangkal lidah menempel ke langit-langit yang lunak, atau misalnya ujung lidah menempel ke gusi yang berdekatan dengan gigi seri atas. Nah, maka dari itu ya, biar Antuna nggak bingung yang mana yang langit-langit lunak, yang mana yang langit-langit keras, kemudian yang mana gusi, yang mana gigi seri, yang mana gigi geraham, atau yang mana ujung lidah, yang mana pangkal lidah, ya biar Antuna nggak bingung. Makanya kita belajar dulu mengenali bagian-bagian yang ada di dalam mulut kita, ya, sebelum kita membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini. Baik, yang pertama ada al-hanakul a'la, ya, atau langit-langit atas. Nah, nanti yang kedua kita akan belajar juga al-asnan, atau gigi. Kemudian yang terakhir baru kita akan masuk ke al-lisan, yaitu lidah. Ya, jadi nanti kita akan bahas dulu bagian langit-langit yang atas untuk yang pertama, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai gigi, ya. Kita akan mengetahui bagian-bagian gigi, yang mana gigi seri, yang mana gigi geraham, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai bagian-bagian al-lisan atau lidah. Baik, yang pertama al-hanakul a'la atau langit-langit atas. Ada gusi, ada langit-langit depan, langit-langit lunak, anak teka, langit-langit keras, ya. Baik, perhatikan pada gambar. Ya, yang pertama ada gusi. Gusi itu di mana? Nah, gusi itu adalah yang berdekatan dengan gigi. Ya, semua yang berdekatan dengan gigi itu namanya gusi.
Ya, semua yang berdekatan dengan gigi itu namanya gusi, tapi biasanya kalau di makhraj al-lisan ini, gusi itu kita pakai di yang paling depan. Ya, ini gusi, sebelah sini. Kemudian, ada langit-langit depan. Langit-langit depan itu adalah langit-langit setelah gusi. Ya, langit-langit yang keras. Nih, kalau Antona perhatikan di sini ada gambar garis-garis. Nah, biasanya nih yang gerenjel-gerenjel di langit-langit atas, ya yang ada gerenjel-gerenjelnya itu namanya langit-langit depan. Ya, langit-langit depan setelah gusi. Kemudian ada langit-langit keras. Kita ganti warna lagi. Nah, ada langit-langit keras. Ini yang dinamakan langit-langit keras. Ya, kalau Antuna raba dengan mulut, dengan lidah, afwan. Kalau Antuna raba dengan lidah, langit-langit yang keras itu ada bagian yang seperti tulang, tulangnya itu dia tegak lurus. Ya, tulangnya dia tegak lurus. Nah, itu adalah bagian langit-langit yang keras ya. Sebelum kita masuk ke bagian langit-langit yang nggak ada tulangnya atau daging aja, ya langit-langit yang lunak. Nah, itu adalah langit-langit yang keras. Ya, setelah langit-langit depan, di tengah-tengah ada langit-langit yang keras ya, yang ini, yang warna hijau ini. Baik, kemudian selanjutnya ada langit-langit lunak. Ini dia langit-langit lunak, yaitu langit-langit yang tidak ada tulangnya atau dia hanya daging saja, tidak ada tulangnya. Nah, ini namanya langit-langit lunak. Tidak ada dagingnya. Tidak ada daging, afwan, tidak ada tulangnya, hanya daging saja. Yang terakhir baru ada anak peka namanya. Tapi kemudian, oke, kita hapus dulu. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian al-asnan atau gigi. Al-asnan atau gigi. Yang pertama ada as-sanaya atau gigi seri. Nah, gigi seri ini yang atas ya gigi seri utama ya. Gigi seri utama ya kita perhatikan di bagian yang huruf A. Yang atas ada 2. Ya, gigi seri utama yang atasnya ada 2, yang bawah juga ada 2. Ya, jadi as-sanaya atau gigi seri utamanya itu totalnya ada 4 atas bawah. Kemudian yang kedua ada ar-rubaiyat atau gigi seri samping. Nah, ini sampingnya gigi seri utama. Ya, yang huruf B. Ya, perhatikan yang huruf B. Ya, di atas ada 2, di bawah juga sama. Ada 2. Ya, jadi total gigi seri samping ada 4 atas bawah. Kita lanjut tadi. Untuk gigi seri, ya di atas ada 4 gigi seri. Ya, berarti di atas tadi ada 4 gigi seri, di bawah ada 4 gigi seri. Jadi total gigi seri atas bawah itu ada 8. Kemudian selanjutnya ada gigi seri, selanjutnya ada gigi taring, al-anyab. Ya, bagian yang C. Al-anyab. Gigi taring itu adalah di samping gigi seri samping. Ya, di sebelahnya gigi seri samping, bagian yang C. Ini gigi taring atau al-anyab. Ya, bagian yang C ya atau gigi taring itu ada di bagian ada di sebelahnya gigi seri samping. Kemudian selanjutnya ada at-tawahik atau gigi geraham pertama. Gigi geraham pertama atau di sini adalah yang D, itu di sampingnya gigi taring. Ya, gigi geraham pertama di sampingnya gigi taring. Ya, bagian yang D ini. Kemudian yang selanjutnya ada at-tawahin atau gigi geraham. At-tawahin atau gigi geraham. Nah, ini yang bagian yang E.
Ya, di bawah ada 6, ya, 3 kanan, 3 kiri. Di atas juga sama ada 6, 3 kanan, 3 kiri. Ya, jadi gigi geraham yang utama itu ada di bagian yang E ini. Ya, at-tawahin atau gigi geraham utama. Kemudian yang terakhir ada an-nawajid atau gigi geraham terakhir. Nah, ini gigi yang paling terakhir nih, gigi yang paling ujung di dalam. Ya, bagian F ini. Ini gigi geraham terakhir. Ya, untuk bagian al-asnan atau bagian gigi, Antona bisa baca lagi sendiri-sendiri ya. Insya Allah sudah jelas di sini ya, yang mana yang gigi seri, yang mana gigi taring, yang mana gigi geraham pertama, ya insya Allah sudah jelas di sini. Baik. Kita lanjut ya, setelah tadi kita sudah membahas bagian-bagian mulut, ya, yang pertama ada al-hanakul a'la atau langit-langit atas, dan yang kedua ada al-asnan atau gigi, dan sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian lidah. Ya, bagian yang ada di dalam mulut yang ketiga yaitu ada lidah. Ya, kita akan masuk ke pembahasan langsung pada makharijul huruf al-lisan. Baik, al-lisan ya atau lidah ini seperti al-halq kemarin ya. Al-halq kemarin juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang makharijul huruf al-halq terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada aqsal halq, ada wasatul halq, dan yang terakhir ada adnal halq. Nah, sekarang kita masuk ke makharijul huruf al-lisan. Ini juga sama dibagi menjadi 4 bagian. Ya, kalau kemarin al-halq 3 bagian, kalau sekarang al-lisan dibagi menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian apa saja? Yang pertama ada aqsal lisan atau pangkal lidah. Ya, hurufnya ada huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian yang kedua ada wasatul lisan atau tengah lidah. Ya, hurufnya ada huruf jim, shin, dan ya. Kemudian yang ketiga ada hafatul lisan, yaitu tepi lidah. Hurufnya ada huruf dad dan huruf lam. Kemudian yang terakhir ada tarful lisan. Baik, di sini anak tipe ya. Seharusnya tarful lisan menggunakan huruf sin. Tarful lisan atau ujung lidah. Hurufnya ada huruf nun, ra, ta, dal, ta, sad, sin, zai, dha, zal. Ini juga sama kurang L. Zal dan fa. Baik. Agar lebih tergambar, kita lihat gambarnya. Nah, baik. Yang pertama, ini ada aqsal lisan atau pangkal lidah. Aqsal lisan atau pangkal lidah di mana? Di sini. Ya, ini aqsal lisan atau pangkal lidah. Ya, di bagian yang ini. Ini aqsal lisan atau pangkal lidah. Kemudian yang kedua ada tengah lidah. Tengah lidah di mana? Tengah lidah ada di sini. Ini tengah lidah, bagian lidah yang di tengah-tengah. Ya, ini tengah lidah. Kemudian selanjutnya ada ujung lidah. Ujung lidah ada di mana? Ujung lidah ada di sini nih. Bagian yang masih berwarna hitam ya. Ujung lidah. Dari tengah lidah di sini ya, atau bahasa Arabnya wasatul lisan, kemudian ada ujung lidah. Ya, tarful lisan. Ujung lidah tarful lisan, kemudian ada akhir ujung lidah. Nah, ini akhir ujung lidah juga masih termasuk dari tarful lisan ya. Intinya ujung lidah ada dari sini sampai akhir ujung lidah ini. Ini tarful lisan. Tadi ini ada aqsal lisan, ini ada wasatul lisan, kemudian selanjutnya ada tarful lisan. Dan yang terakhir ada hafatul lisan atau tepi lidah. Ini tepi lidah itu bagian lidah yang pinggir-pinggirnya nih, yang bagian tepinya. Hafatul lisan atau tepi
lidah. Nah, yang bagian depan ini namanya ujung tepi lidah. Ya, untuk yang bagian depan ujung tepi lidah. Baik. Nah, kemarin untuk huruf ghain dan kha itu sudah kita bahas ya. Kalau mereka itu adalah akar lidah yang hampir menempel ke langit-langit bagian yang lunak. Nah, akar lidah itu yang mana? Akar lidah itu yang ini. Ini akar lidah nih sebelum pangkal lidah. Ya, ini akar lidah. Ya, akar lidah ini masuknya masih ke al-halq ya. Belum masuk ke al-lisan, tapi dia masih masuk ke al-halq. Ya, ingat ya, huruf ghain dan huruf kha itu adalah akar lidah yang hampir menempel ya. Bukan menempel, tapi hampir menempel. Jadi hanya melayang, mengambang ya, tidak menempel. Ya, akar lidah hampir menempel ke langit-langit bagian yang lunak. Ya, langit-langit lunak. Nah, akar lidah ini adalah sebelum pangkal lidah. Ya, jadi pangkal lidah di sini, kalau mundur lagi sedikit, ini ada akar lidah, ya, yaitu isinya huruf ghain dan huruf kha. Baik, ya, sampai lidah sudah tergambar, insyaallah ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan makharijul huruf al-lisan. Yang pertama ada aqsal lisan atau pangkal lidah. Ya, bagian lidah paling dalam, paling dekat dengan tenggorokan. Ya, kenapa paling dekat dengan tenggorokan? Ya, karena di sini pangkal lidah. Kemudian sebelumnya ini ada akar lidah, sedangkan akar lidah itu dia masih masuk ke bagian yang al-halq atau tenggorokan ya. Maka untuk huruf qaf itu adalah bagian yang paling dekat dengan untuk huruf qaf. Untuk pangkal lidah untuk pangkal lidah atau aqsal halq itu adalah bagian yang paling dekat dengan tenggorokan. Aqsal lisan atau pangkal lidah, bagian lidah yang paling dalam, paling dekat dengan tenggorokan. Nah, aqsal lisan itu ada dua huruf. Yang pertama ada huruf qaf dan yang kedua ada huruf kaf. Sekarang kita akan fokus dulu untuk huruf qaf. Baik, kita fokus ke huruf qaf. Pengertiannya adalah yakhruju min aqsal lisani ma'a ma yuhadhihi min al-hanak al-lahmi al-mantiqatur rakhwah. Keluar dari pangkal lisan, menempel pada bagian daging dari langit-langit atau bagian yang lunak. Dari tempat ini keluar huruf qaf. Ya, jadi maksudnya di sini adalah pangkal lisan ya, atau aqsal lisan, pangkal lidah menempel ke langit-langit lunak. Coba kita lihat lagi di gambar yang tadi. Ya, pangkal lidah ada di mana? Atau aqsal lisan ada di mana? Ada di sini ya. Nih, ada di sini yang warna kuning. Ini aqsal lisan atau pangkal lidah. Kemudian kita lihat lagi tadi di langit-langit mulutnya. Nah, tadi huruf qaf itu apa? Pangkal lidah atau aqsal lisan yang menempel pada langit-langit lunak. Nah, berarti dia nempelnya di sini ya. Pangkal lidah yang menempel ke langit-langit yang lunak, berarti dia nempelnya di sini. Nah, kalau gambaran lebih jelasnya Antuna bisa lihat di gambar sampingnya nih. Ya. Pangkal lidah itu di mana? Pangkal lidah ada di sini. Ya, ini pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Nah, ini langit-langit yang lunak ini. Ya, jadi pangkal lidahnya nempelnya ke langit-langit yang lunak. Ya, pangkal lidah nempel ke langit-langit yang lunak. Ya, ini pangkal lidah nempel ke langit-langit yang lunak. Ini huruf qaf. Ini huruf qaf ya, afwan tulisannya agak kurang jelas. Ya, ini huruf qaf. Baik.
Nah, kalau Antona perhatikan, ya, untuk huruf ghain dan kha, ya, kemarin sudah pernah kita bahas, untuk huruf ghain dan kha yaitu adalah akar lidah. Nah, ini akar lidah nih. Akar lidah itu yang ini. Akar lidah hampir menyentuh langit-langit yang lunak. Ya, jadi langit-langitnya masih sama, yang lunak seperti huruf qaf, ya langit-langitnya sama, makhrajnya seperti huruf qaf, tapi yang beda adalah hanya di bagian lidahnya. Kalau untuk huruf ghain dan kha itu dia akar lidah yang hampir menempel ke langit-langit yang lunak. Sedangkan huruf qaf itu pangkal lidah yang menempel ke langit-langit yang lunak. Kalau huruf ghain dan kha itu hampir menempel, ya akar lidah yang hampir menempel langit-langit lunak. Kalau huruf qaf pangkal lidah yang menempel langit-langit yang lunak. Ya, jadi di sini ada huruf ghain dan kha, maju sedikit itu sudah masuk ke huruf qaf. Ya, jadi antum juga harus hati-hati ya, jangan sampai huruf qaf ini dibacanya seperti huruf kha misalnya. Atau huruf kha ini dibacanya malah seperti huruf qaf. Ya, jangan sampai karena di sini makhrajnya sangat berdekatan ya. Di sini huruf ghain dan kha, maju sedikit ada huruf qaf. Baik, coba kita tulis di sini ya. Ya, di bagian ini ada huruf ghain dan huruf kha. Nah, di sini ada huruf ghain dan huruf kha. Kalau huruf qaf di sebelah sini. Baik. Ya, kita lanjut ke setelahnya. Tadi huruf qaf sudah jelas ya. Pangkal lidah atau aksen lisan menempel pada langit-langit yang lunak. Sekarang kita lanjut ke huruf yang kedua, yaitu ada huruf kaf. Ya, huruf kaf pengertiannya ada di yakhruju min aqsal lisan ma'al hanakil lahmi wal 'azmi ma'an. Al-mantiqatu al-qasiyah tahta makhrajil qaf qalilan. Keluar dari pangkal lisan, menempel pada bagian daging dan tulang atau bagian yang keras dari langit-langit secara bersamaan, berada di bawah makhraj qaf sedikit. Dari tempat ini keluar huruf kaf. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, lidahnya masih sama, masih di pangkal lidah atau aksal lisan, tapi dia menempelnya ke bagian bukan langit-langit yang lunak lagi, tapi antara langit yang lunak dan langit yang keras. Ya, jadi dia di pertengahan nih, antara langit yang lunak dan langit yang keras. Ulangi lagi ya. Jadi dia lidahnya masih di aksal lisan atau pangkal lidah, tapi menempel ke bagian langit-langit antara langit-langit yang lunak dan yang keras. Ya, jadi dia di pertengahan antara langit-langit yang lunak dan yang keras. Baik. Kita balik lagi ke gambar yang di atas. Nah, untuk huruf kaf, ya dia masih sama di sini ya, masih sama di aksal lisan atau pangkal lidah, tapi bedanya hanya langit-langitnya nih. Dia nempelnya ke langit-langit antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak. Ya, di pertengahan ini nih, ya. Di pertengahan antara langit-langit yang di sini nih, kalau yang keras ini berwarna putih ya di sini. Kemudian yang lunaknya berwarna hitam di sini nih. Nah, dia di antara dua ini nempelnya. Ya. Jadi pangkal lidahnya semuanya nempel ke dua langit-langit ini, antara yang lunak dan yang keras. Itu untuk huruf kaf. Ya, kita tulis lagi di sini ya, ada huruf kaf. Itu huruf kaf. Baik. Ya, tadi di sini
ada huruf ghain dan kha. Huruf ghain dan kha yaitu akar lidah yang hampir menempel ke langit-langit yang lunak, ya dia hanya hampir menempel, tidak menempel ke langit-langit yang lunak. Kemudian maju sedikit nih ke depan, ini ada huruf qaf dan huruf kaf. Ya, yang belakang ini akar lidah huruf ghain dan kha, maju sedikit ke pangkal lidah ya, atau aqsal lisan, itu ada huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian huruf qaf itu adalah pangkal lidah yang menempel ya, kalau sekarang dia nempel. Cuman ngambang tapi dia nempel. Pangkal lidah yang menempel pada langit-langit yang lunak. Ya, untuk huruf qaf, pangkal lidah menempel ke langit-langit yang lunak. Pangkal lidah menempel ke langit-langit yang lunak. Yaitu untuk huruf qaf. Kemudian maju sedikit nih untuk langit-langitnya. Ini ada huruf kaf. Ya, kalau huruf kaf berarti pangkal lidah menempel ke antara langit yang lunak dan yang keras ya. Jadi maju sedikit nih, setelah huruf qaf ada huruf kaf. Jadi jangan sampai tertukar ya, huruf qaf dia lebih dalam, huruf kaf dia maju sedikit ya. Jadi huruf kaf adalah pangkal lidah yang menempel ke langit-langit antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Baik, sampai sini insyaallah sudah tergambar ya. Kita akan lihat gambar yang lebih jelasnya lagi nih di bawah. Nah, ini dia. Ada huruf qaf dan huruf kaf. Nah, huruf qaf seperti ini nih. Pangkal lidahnya ini dia nempel. Ya, nempelnya benar-benar nempel ke langit-langit yang lunak. Ya, untuk huruf qaf dia nempelnya ke langit-langit yang lunak ya. Pangkal lidah yang nempel ke langit-langit yang lunak untuk huruf qaf. Kemudian maju sedikit ada huruf kaf ya. Huruf kaf masih sama-sama pangkal lidah, tapi dia nempelnya di antara langit-langit yang lunak dan yang keras ya. Bisa dilihat di sini. Ya, huruf kaf itu nempelnya di antara langit-langit yang lunak dan yang keras. Yang keras ini yang warna putih ini nih, langit-langit yang keras, kemudian yang lunak ini yang warna hitam ini. Ya. Jadi huruf kaf pangkal lidah nempelnya ke di antara dua langit-langit yang lunak dan yang keras ya, dia di pertengahannya. Baik, insyaallah sudah tergambar ya untuk makhrajnya huruf qaf dan huruf kaf dan perbedaannya. Baik, sekarang kita lanjut talaqi ya, untuk huruf qaf dan kaf. Sekarang kita fokus dulu untuk huruf qaf. Perhatikan ya, huruf qaf itu dia adalah huruf isti'la atau huruf tebal. Ya, jadi harus kita baca dengan tebal. Kemudian ketika qalqalah atau ketika sukun ya, huruf qaf itu ketika sukun dia mantul ya, karena dia termasuk sifat qalqalah atau dia punya hukum qalqalah yaitu memantul, dan memantulnya itu tebal ya, karena dia termasuk huruf isti'la atau tebal ya. Antum akan lebih paham nanti ketika sudah masuk ke sifat huruf nih tentang tebal tipisnya huruf. Baik. Kemudian huruf qaf juga tidak mengeluarkan angin ya, karena dia bukan huruf hamz ya, jadi dia tidak boleh mengeluarkan angin. Nah, untuk membaca huruf qaf antum bisa sambil tangannya di depan mulut ya, untuk mengetahui apakah dia keluar angin atau tidak. Ya, kemudian huruf qaf ini dibaca dengan tebal, dan ketika sukun dia dibaca dengan dipantulkan dan tebal juga pantulannya. Baik, ya akan Anda bacakan dari huruf qaf dulu. Anda bacakan, kemudian antum ikuti ya. Qiqu aq. Baik, sekali lagi. Qiqu aq. Ingat ya, nggak boleh keluar angin. Qiqu aq. Baik, kemudian kita lanjut ke kata-kata yang di bawah. Muqsitin. Kita ulang lagi ya.
muqsitin. Baik, lanjut. La yadhuquna. La yadhuquna. Qisasun. Qisasun. Qaryatin. Nah, untuk huruf ro di sini dia dibaca tebal ya atau tafkhim. Kemudian agar tidak dipantulkan, tentunya bisa sambil dialirkan aja huruf ro-nya ya. Jadi qor gitu dialirkan aja sedikit ya karena huruf ro punya sifat bainiyah atau mengalir sedikit. Qaryatin. Biar antum enggak mantul huruf ro-nya bisa dialirkan. Qaryatin. Jadi cara bacanya qor ya, qor, jangan qar ya, bukan qar ya. Jadi huruf ro-nya bukan tipis tapi tebal. Qor, 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 qaryatin. Baik, sekarang kita lanjut ke huruf kaf ya. Perhatikan huruf kaf. Huruf kaf itu dia mengeluarkan angin ya karena dia punya sifat hams. Jadi dia wajib mengeluarkan angin. Ya, tadi huruf qaf tidak boleh keluar angin, tapi kalau untuk huruf kaf dia wajib keluar angin. Antuna bisa sambil tangannya di depan mulut antuna keluar angin atau tidak. Baik, kita mulai dari huruf kaf. Kakiku ak. Nah, perhatikan untuk huruf kaf sukun. Dia tidak punya sifat qalqalah atau tidak punya hukum qalqalah. Jadi dia nggak boleh mantul. Ingat ya, kalau huruf qaf tadi dia wajib dipantulkan, tapi kalau huruf kaf dia tidak boleh dipantulkan. Jadi mentang-mentang huruf kaf itu hamas atau keluar angin bukan dibaca ak gitu. Jangan sampai ada nya. Jangan sampai dipantulkan, tapi yang betul ak ya. Udah keluarkan aja anginnya, bukan dikeluarkan suaranya, bukan ak gitu. Jangan sampai keluar suara nya atau suara pantulannya ya, yang hanya keluar itu anginnya ya. Ak yang keluar hanya anginnya. Baik, kita mulai. Kakiku ak ya, inget ya, yang keluar hanya anginnya, bukan suaranya, bukan ak tapi ak. Baik, kita ulang lagi. Kakiku ak. Sekali lagi. Kakiku ak. Ya, yang keluar hanya anginnya, bukan suara nya, bukan suara pantulannya. Baik, kita lanjut. Mustakbirina. Nah, ini juga huruf kafnya kan sukun nih, gak boleh pantul ya, bukan mustak, jangan mustak ke, gak boleh kayak gitu ya, karena huruf kaf gak boleh mantul, bukan huruf qalqalah. Jadi cara bacanya hanya keluar anginnya aja. Mustakbirina, mustakbirina, takbirina. Yang keluar hanya angin, bukan pantulan. Baik, kita ulang lagi. Mustakbirina. Baik, lanjut. Fahkum. Hakimina. Kashafna.
الحسنى. طيب أحسنتن بارك الله فيكم. Insyaallah pembahasan kita sudah sampai sini untuk aqsal lisan. Mungkin bagi yang baru menonton rekaman YouTube, Antuna bisa tanyakan jika Antuna ada yang belum difahami mengenai pembahasan aqsal lisan ini atau pembahasan yang sebelumnya yang belum Antuna pahami juga boleh ditanyakan di grup ya, langsung nanya aja nggak apa-apa ya, nggak usah nunggu aba-aba dari Ana dibuka pertanyaan, nggak usah, Antuna langsung tanya aja di grup. Baik, insyaallah sudah bisa dipahami ya. Jadi kita mengenal al-hanakul a'la, mengenal al-asnan, kemudian mengenal bagian al-lisan, itu agar Antuna terbayang ketika membaca membaca pengertian-pengertian makhraj huruf yang ada di buku terutama ya. Karena nanti Antuna akan ketemu sama kata-kata ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas misalnya. Biar Antuna kebayang ujung lidah mana nih? Ujung lidah, ujung lidah di sini nih. Ya, di yang warna merah ini nih. Ini ujung lidah nempelnya ke gigi seri atas. Gigi seri atas itu yang mana? Yang bagian A ini. Di bagian gigi. Baik. Ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi Antuna akan bertemu sama kata-kata seperti itu. Maka dari itu kita belajar dari 3 bagian mulut tadi. Sama kita juga sudah membahas mengenai huruf qaf dan huruf kaf. Insyaallah sudah sangat jelas ya dan mudah dipahami. Huruf qaf dan kaf dan bagian-bagian mulut yang lainnya. Bagi yang belum paham boleh ditanyakan di grup, langsung tanyakan saja. Baik. Kemudian ya bagi Antuna yang baru menyimak rekaman YouTube hari ini, wallahu a'lam, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya atau tidak ya mengenai kajian tahsin ini, karena kita kan jadwalnya bentrok sama salat tarawih ya. Jadi ada kemungkinan selama bulan Ramadan kita liburkan dulu kajiannya ya, qadarullah, karena memang dari yayasannya pun sudah diperintahkan untuk diliburkan saja kajian ummahat ini. Ya, tapi wallahualam kita tunggu saja i'lannya, kita tunggu saja pengumuman resminya apakah diliburkan atau tidak untuk kajian online ini. Ya, jadi kalau diliburkan, Antuna bisa lebih fokus untuk sholat tarawihnya. Ya, kalau misalkan ternyata tidak diliburkan, ya kita mungkin akan pindah jadwal kajian. Baik, ya kemudian insyaallah di tanggal 2 sampai 6 Maret akan ada daurah tahfidz ya, jadi kajian ummahat tidak ada, tapi Antuna boleh ikut daurah tahfidz di Taman Belajar Al-Quran Syanaya ya, kalau Antuna berdomisili di Depok, terutama di Sawangan dan sekitarnya ya, Antuna bisa datang ke Taman Belajar Al-Quran Syanaya untuk ikut daurah tahfidz. Ya, insyaallah nanti akan Ana buka formulir pendaftarannya, ya akan Ana sebar posternya untuk pendaftaran daurah tahfidz. Antuna bisa daftar dari situ. Insyaallah gratis ya, 100% gratis untuk mengikuti daurah tahfidz. Ya, jadi insyaallah daurahnya itu selama 5 hari ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Maret. Kemudian daurahnya dimulai dari jam 9 sampai jam 11 siang. Jadi 2 jam daurahnya itu. Daurahnya isinya ngapain aja? Isinya menghafal Al-Quran dan setoran hafalan. Seperti itu. Dan Antuna wajib hadir selama 5 hari itu ya. Jadi jangan bolong-bolong. Kecuali kalau Antuna ada udzur yang syar'i. Ya, ada udzur yang memang benar-benar nggak bisa hadir, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Antuna nggak ada halangan, ya wajib hadir. Ya, kalau Antuna nggak ada halangan yang benar-benar mendesak, wajib hadir selama 5 hari. Insyaallah akan ada sertifikatnya ya, sertifikat fisik,
kemudian akan ada gift-nya juga ya, atau hadiahnya juga insyaallah bagi yang hadir terus selama 5 hari daurah. Insyaallah semoga aja ada. Karena ini kan tergantung anggaran dari yayasan ya. Semoga ada hadiahnya ya. Kalau kemarin ada, wallahu a'lam tahun ini ada apa enggak. Tapi insyaallah untuk sertifikat pasti ada. Insyaallah akan dapat sertifikat. Ya kalau sertifikat pasti dapat. Tapi kalau hadiah wallahu a'lam dapat atau tidaknya. Baik. Kita tutup ya sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Mohon maaf juga Ana terlambat menyampaikan rekaman YouTube-nya karena qadarullah anak Ana dua-duanya lagi sakit dan Ana juga lagi hektik aktivitas, padat aktivitas ya, belakangan ini ya, karena anak-anak lagi sakit juga jadi banyak yang nggak kepegang sama Ana. Ini juga Ana baru sempat untuk mengedit videonya ya karena kemarin qadarullah lupa untuk merekam zoom-nya ya karena sempat error kan di pertengahan jadi lupa rekam zoom pembahasan setelahnya baru sempat yang mohon maaf atas keterlambatan ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.